Baik, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Cindy Setiawati, berasal dari program studi pendidikan biologi. Sini saya akan menjelaskan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan sebuah penugasan bagi para murid untuk mematahkan kasih karunia Allah kepada manusia. Dengan memberkati para murid, Yesus mulia mempercayakan tugas pewartaan kepada mereka. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan dirinya, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, kepada wanita di dekat makam, terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 9 sampai 10, kepada murid-muridnya, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43, dan kepada lebih dari 500 orang lainnya, terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Selama 40 hari, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka dan kemudian naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ini dikisahkan di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dengan jelas tertulis di dalam kitab Alkitab bahwa kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya. Dengan tubuh fisiknya kembali ke surga, Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga sampai awan menutupi Dia dari pandangan mereka. 2 malaikat muncul dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali, sama seperti ketika kamu melihatnya naik ke surga, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Kenaikan Yesus Kristus memiliki beberapa makna. Yang pertama, menyatakan pelayanannya di dunia telah selesai. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia, dan sekarang anaknya kembali ke Bapa. Waktunya sebagai manusia di dunia telah selesai. 2. Menyatakan kesuksesan misi dan karyanya di dunia. Semua pekerjaan yang harus dikerjakannya telah diselesaikan. Ketiga, menandakan bahwa Dia telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Kemuliaan Yesus terselubung selama Dia di bumi, terkecuali saat peristiwa transfigurasi atau perubahan seperti yang dikisahkan di Matius pasal 7 ayat 1 sampai 9. 4. Menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 23. Dia adalah anak yang dikasihi Allah Bapa, terdapat dalam Matius pasal 17 ayat 7. Yang telah ditinggikannya dan dikaruniakannya nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat 9. 5. Memungkinkannya untuk menyiapkan tempat buat kita. Yohanes pasal 14 ayat 2. 6. Menyatakan permuliaan pekerjaannya yang baru sebagai imam agung. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Dan perantaraan bagi perjanjian yang baru.
Ibrani pasal 9 ayat 15. 7. Menentukan pola untuk kedatangannya ketika Yesus datang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik, apa adanya, secara fisik dan tampak dengan jelas. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 dan Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, Matius pasal 24 ayat 30 dan Wahyu pasal 1 ayat 7. Saat ini Tuhan sudah berada di surga. Alkitab sering menggambarkan bahwa dia berada di sebelah kanan Allah Bapa, berada di tahta kehormatan dan kekuasaan yang terdapat dalam Mazmur pasal 110 ayat 1, Efesus pasal 1 ayat 20, Ibrani pasal 8 ayat 1. Kisah Kristus adalah kepala gereja, Kolose pasal 1 ayat 18, yang memberikan karunia rohani terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 8, dan sudah memenuhkan segala sesuatunya, Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 10. Kenaikan Kristus ke surga merupakan peristiwa transisi antara pelayanan duniawi dan pelayanan surgawi. Jadi, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib sehingga dia menebus setiap dosa-dosa anak manusia, dan kini dia telah bangkit dan dia telah naik ke surga untuk menuju tahtanya, yaitu di surga, dan dia telah menyelesaikan apa yang telah disampaikan di dalam Alkitab bahwa dia harus menderita sengsara untuk menebus dosa kita. Dan kiranya melalui segala pelajaran Alkitab yang telah kita dengarkan selama ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita tetap terus mengandalkan Tuhan dan berpegang teguh pada Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari kebenaran firman Tuhan, dan selalu mendengarkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalam Alkitab. Dan kiranya materi hari ini dan penyampaian materi hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga bisa memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.